Amen. Praise God. You know, that is not just a song, but it's a truth. It's a reality. Kamu tahu bahwa bukan hanya lagu saja, tetapi kenyataannya. That you can leave here completely different. Bahwa kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan pribadi yang berbeda. Amen. If you meet with God. Kalau kamu bertemu dengan Tuhan. I pray this morning that we all seriously meet with God. Dan saya berdoa pagi hari ini supaya kita semua dengan serius bertemu dengan Tuhan. I mean, it's great to meet with our friends, our brothers and sisters. That's great. Adalah satu hal yang baik juga kita bertemu dengan saudara-saudari kita di dalam gereja. But God really wants to meet with us. Tetapi Tuhan sangat ingin bertemu dengan kita. We're going to look at a very famous scripture this morning. Dan kita akan melihat dengan ayat yang sangat terkenal pagi hari ini. Which we often quote this scripture. Dan kita seharusnya senantiasa mengutip perkataan ayat ini. But sometimes we miss the very important part of the meaning of this. Tetapi kadang-kadang kita lupa bagian terpenting atau arti daripada ayat itu. That God wants to eat with us. Bahwa Tuhan dia ingin makan bersama-sama dengan kita. We're going to see this scripture. You're going to recognize this scripture. It's a familiar scripture. Dan kita akan sebentar lagi membaca ayat ini dan saya yakin kamu juga sangat familiar, sangat biasa dengan sudah membaca ayat ini. In this scripture we're going to discover the wonderful truth that God wants a deep and lasting relationship with us. Dan di dalam ayat ini kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya di mana Tuhan ingin tinggal dan memiliki hubungan yang dalam bersama dengan kita. Amen. This is a truth that many people miss. Dan ini adalah kenyataannya bahwa orang-orang sering lupa atau kelewatan. That God doesn't want you to miss this. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak melewatkannya lagi pagi hari ini. Okay, let's read Revelation 3:20. Here I am, Jesus said, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Now, I want to ask a question. Jadi saya akan memberi pertanyaan kepada kita. When was the last time you had somebody at your place to eat with you? Dan kapan terakhir ada seseorang datang makan di tempatmu? And some of you are thinking, Pastor, I just live in a little cos. I don't have room to have it with me. Jadi mungkin kamu langsung berpikir, oh pastor, kosku kan kecil, nggak mungkin saya bisa mengundang orang untuk makan bersama dengan saya. But you would appreciate if you had even one person come and eat with you in your cos. It would be a very special and intimate. That would be a special relationship. Tetapi bahkan satu orang pun yang datang makan bersama dengan kamu akan menghargai waktu-waktu seperti itu karena kamu memiliki hubungan secara pribadi dengan orang Because itu. most times if we have somebody over to eat, it means we want to establish a close relationship with them. Karena kalau kita mengundang seseorang makan di tempat kita, itu dengan kata lain kita ingin membangun sebuah hubungan dengan orang yang kita We're undang. willing to invest time. Kita juga menginvestasikan waktu. Perhaps we cook the food, which takes more time and money. Dan mungkin juga kita memasak masakan yang dimana juga membutuhkan biaya dan juga waktu. It speaks of friendship, Dan ini juga akan membuat pertemanan lebih dekat. acceptance, Ada penerimaan di sana. and a genuine desire to connect. Dan juga keinginan yang sangat murni ingin berhubung dengan orang We itu. would normally not have our enemies to come and sit at our table and eat. Dan biasanya kita tidak akan mengundang musuh kita untuk datang makan bersama-sama semeja dengan kita. So it shows a very genuine and personal desire for relationship. Jadi kita ingin seseorang ini memiliki hubungan yang sangat murni dengan orang yang kita undang itu makan bersama Can dengan we kita. see in the scripture that's what Jesus wants with us? Dan bisakah kita melihat melalui ayat ini juga yang ingin Yesus lakukan bersama dengan kita. And so he's knocking on the door. Dan karena itu dia mengetuk pintu. He's taking the initiative. He's the one wanting this. Jadi Yesus mengambil inisiatif, dia menginginkan hal itu. Perhaps you haven't even invited him yet, but he's already knocking. Dan bahkan mungkin kita
pun belum mengundang Yesus, tapi dia sudah mengetok pintu kita. And so this is exactly the character of God. Dan inilah sesungguhnya karakter yang Amen. dimiliki Tuhan. When Jesus was walking the earth, on the first day that he met his disciples, he ate with them. Dan pada waktu hari pertama Yesus berjalan di bumi, dia bertemu dengan murid-muridnya. Hal pertama yang dia lakukan dengan murid-muridnya adalah makan bersama Because his mereka. disciples says, "Where do you live?" And he said, "Come and see." Dan karena murid-murid pada waktu itu bertanya kepada Yesus, di mana kamu tinggal? Dan Yesus bilang, datang dan lihatlah. He straight away gave them an invitation. Dan langsung seketika itu juga dia undang mereka. He didn't say, "Oh, no, that's just for special people, not you." Jadi Yesus tidak bilang, orang yang bisa datang ke rumahku hanya orang-orang yang spesial, bukan kamu. Even when Jesus had been crucified and risen from the dead, Dan bahkan pada waktu Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian, when he met with his disciples, pada waktu dia bertemu kembali dengan guess murid-muridnya, what he did? coba tebak apa yang dia lakukan? He ate with them again. Dia makan bersama He dengan shared bread with murid-muridnya. He was always eating with his friends, his disciples. Jadi dia ingin senantiasa makan semeja bersama dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya. It speaks of unity. Dan itu adalah sebuah It kesatuan. speaks of the peace that God wants in our relationship. Jadi Tuhan ingin sebuah perdamaian atau kedamaian di sana di dalam hubungan Now, itu. if you remember the story, some of his disciples had not been really good examples or very faithful, but he called them back and he ate with them anyway. Dan kalau kita juga mengingat kembali kepada kisah itu, bahwa ada di antara murid-murid itu yang tidak begitu setia, tetapi akhirnya Tuhan Yesus juga memanggil dia untuk tetap ikut di dalam acara makan bersama So itu. the first truth we see here is God wants fellowship with us. Dan pertama yang mau kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan ingin memiliki persekutuan dengan kita. But the second thing that we see as a result, Dan tetapi hal yang kedua yang mau kita lihat hasil dari itu, because of our fellowship with God, it changes the way we relate to one another. karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, akhirnya itu akan mengubahkan cara kita berhubungan dengan orang lain atau jemaat yang lain. Amen. Before I got saved, I was not a very social person. I was not well adjusted socially. Dan saya juga mau bilang bahwa sebelum saya diselamatkan, saya juga bukan tipe orang yang sangat baik di dalam bersosialisasi dengan orang lain. If you remember the impact team that came from Melbourne, Kalau kamu masih mengingat tim dampak yang datang dari Melbourne, some of them were also the same. beberapa di antara mereka juga memiliki hal yang sama. Guys that came from different backgrounds, Mereka orang-orang yang datang dari latar belakang berbeda, drug dealers, dengan pengedar narkoba preman. dan preman. Yeah, gangsters. They were not always the most perfectly well adjusted. Jadi itu bukanlah sebenarnya hal yang sangat bagus untuk berkumpul dengan But you orang-orang. look at those guys now, Tetapi kalau kamu melihat orang-orang itu sekarang, and how many would agree that team was very friendly? dan kita juga harus bisa bilang bahwa mereka sangat-sangat bersahabat sekarang. Because of their connection with God. Karena mereka memiliki hubungan atau persekutuan Our dengan Tuhan. connection with God also has horizontal consequences. Dan hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan itu, kita juga akan memiliki hubungan horizontal bersama dengan teman-teman atau jemaat di The gereja. Bible says it's the Holy Spirit that does that. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Roh The Kudus. love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit. Bahwa kasih Tuhan dia curahkan ke dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. I remember one young gangster guy that got saved. Dan saya mengingat seorang preman yang dia hidupnya diselamatkan. He had been in prison from a young age. Dan dia sudah pernah dipenjara waktu umurnya masih sangat He muda. was a boxing champion Dan dia adalah seorang atlet petinju. and he was a violent guy. Dan dia adalah sangat penuh dengan But I kekerasan. remember one of his first times in church, Dan saya mengingat pada waktu pertama kali datang ke he gereja, got really saved. dia benar-benar And while diselamatkan. we're shaking hands during that time of the service, we shake hands. Dan pada saat kita sedang kebaktian dan kita sedang berjabat tangan, He was looking around like with a really shocked look. dan dia melihat sekitarnya dan dia seperti sangat kaget. And so I remember coming to him saying, "How are you going, bro?" And Dan- he says, "I love people. I love people." He was really shocked. Jadi pada saat mereka berjabat tangan dan bilang, "Halo bro, apa kabar?" Dan dia kaget melihat orang, saya mengasihi orang kok.
Amen. Because this is the consequence of a genuine connection with God. Dan karena itu adalah hasil dari hubungan yang murni atau dengan Tuhan. Listen to what the Bible says in 1 John. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Yohanes. Amen. John writes a lot about the topic of love. Dan di dalam Yohanes ada banyak hal topik yang disebut di sana mengenai kasih. But in the first chapter, he talks about fellowship with God and the natural consequences fellowship with one another. Dan di ayat yang pertama itu kita baca bahwa di sana ada fellowship atau hubungan kita dengan Tuhan, dan hasil dari itu kita juga memiliki hubungan untuk saling mengasihi satu dengan yang He lain. says, if we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Can we see here in that text that the automatic consequence of having a relationship with God is that it affects our relationship with people? Dan bisakah kita melihat melalui ayat ini adalah sebuah hubungan yang otomatis. Pada saat kita memiliki hubungan benar dengan Tuhan, ini juga akan membawa dampak di dalam hubungan kita dengan sesama. We have fellowship with one another. Kita memiliki persekutuan atau ramah tamah dengan satu yang lain. Because of the blood of Jesus, Karena darah Yesus, because of the forgiveness of sin. karena pengampunan dari dosa. If your sin is forgiven, Kalau dosamu sudah diampuni, the Bible says you will want to forgive other people as well. Alkitab juga mengatakan bahwa kamu juga akan sukarela atau mau mengampuni orang lain, kesalahan orang lain juga. Because what breaks down sometimes our relationships is bitterness. Karena apa kadang-kadang yang menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain adalah kepahitan It dalam could be hati. bitterness from the past. Itu bisa saja dengan kepahitan yang kita alami di masa lampau. It's obviously always from the past. It could have been something happened yesterday. It could be something that happened 30 years ago. Dan memang senantiasa kejadian itu adalah di masa lalu, tetapi masa lalu itu bisa saja kemarin, bisa saja 30 tahun yang lalu. But the Bible says that because of the blood of Jesus, Tetapi Alkitab mengatakan oleh karena darah Yesus, and as you walk in the light, you will have fellowship with one another. karena kita juga berjalan di dalam terangnya, kita juga akan bersekutu antara satu dengan yang lain. Sometimes what stops people from having that fellowship is they're not walking in the light. Dan kadang-kadang apa yang menghentikan orang-orang di dalam persekutuan itu karena mereka tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Or they haven't really let go of some of their bitterness. Dan akhirnya kita melepaskan persekutuan itu karena ada kepahitan. Amen. And that will interrupt that fellowship. Dan akhirnya itu menghancurkan persekutuan So, satu sama lain. according to the scripture, the two things that will interrupt our fellowship with God or other people is sin or bitterness. Dan di dalam ayat ini ada dua hal yang akhirnya menghancurkan hubungan atau persekutuan antara sesama kita, antara itu satu dosa dan juga kepahitan. 1 John 3, John continues this thought. He says, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Dan kalau kita lihat lagi di samping dalam 1 Yohanes 3:14 dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. I love John. He's so clear. Dan saya sangat senang dengan Yohanes ini karena It's sangat jelas. Black and white, isn't it? Jadi di sana hanya ada putih dan hitam. We can't look at that and go, oh, I wonder what he means. I'm so confused. It's Jadi- so clear. Jadi kita tidak bisa bilang pada saat kita membaca ayat ini kita bilang, oh aku begitu sangat nggak paham. Tetapi sebenarnya sangat jelas melalui ayat ini. And this is a good place to examine our heart. Jadi ini adalah satu hal yang sangat baik untuk melatih di dalam hati kita. Do you love the brethren this morning? Apakah kamu mengasihi saudara-saudara seimanmu pagi hari ini? Amen. In James chapter 3, Di dalam Yakobus 3 ayat 9. James picks up this thought. Dan Yakobus juga membuat pemikiran He ini. talks about the fact that if we have a relationship with God, it'll affect the way we speak. Dan di sana juga dia katakan pada
pada saat kita memiliki hubungan atau persekutuan dengan Tuhan, ini juga membawa dampak di dalam cara kita berbicara. And he brings a very interesting picture. Dan ini adalah sebuah gambaran yang sangat That menarik. if you have a spring of water, that water is either going to be fresh or salty. It cannot be both. Jadi sama halnya seperti kamu menyiramkan air, itu bisa menjadi dua hal, apakah itu akan menjadi sesuatu air yang menyegarkan atau itu akan menjadi seperti air garam. Amen. So he says, with the tongue we praise our God and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar, air pahit dari mata air yang sama? Amen. How many would say this is pretty clear? Dan berapa orang kita bisa bilang bahwa ayat ini sangat jelas? Amen. That Jesus says, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Dan Alkitab mengatakan kata-kata yang terpendam di dalam hati kita, maka itu juga yang akan diucapkan oleh mulut That kita. if your heart has received forgiveness, Dan kalau hatimu sudah menerima pengampunan, if your heart has received grace, kalau hatimu sudah menerima kasih karunia then Tuhan, out of your mouth will flow blessing and grace. dan akhirnya juga akan keluarlah dari mulutmu berkat dan juga kasih karunia. Amen. This is why this idea, this picture of Jesus is so powerful. Dan karena itulah maka gambaran ini sangat luar biasa. The first invitation, Jesus says, listen, I'm knocking. Dan pertama-tama undangan yang pertama yaitu Yesus bilang, dengar, aku sedang mengetuk. He's inviting us to open the door. Dia mengundang kita supaya kita membukakan pintu. It's if you're listening to this morning and you're thinking, I'm not sure if I've received that grace or that forgiveness, let me encourage you, Jesus is knocking on the door this morning. Dan jadi saya mau katakan kepada setiap orang pagi hari ini, kalau kamu belum yakin apakah kamu sudah menerima berkat atau juga pengampunan kasih karunia dari Tuhan itu, dengarkan bahwa Tuhan sedang mengetok pintu hatimu pagi hari ini. If you are not as close to God as you want to be, Dan kalau kamu belum dekat kepada Tuhan sebagaimana yang kamu inginkan, Jesus is knocking on your door. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Isn't that good news? Bukankah ini sebuah kabar yang baik? I think that's good news. Saya rasa ini adalah kabar yang Because baik. sometimes I don't feel as close to God as I want to be. Dan saya juga merasakan itu, kadang-kadang saya nggak merasa begitu dekat kepada Tuhan sebagaimana saya inginkan. But Jesus is always knocking. Tetapi Yesus senantiasa mengetuk. If there's been anything that would breach our relationship, Jesus is knocking, saying, hey, let's just come and talk together about that. Jadi kalau senantiasa ada hal yang menjembatani hubungan kita, yaitu hanya Yesus, Dia mengetuk pintu hati kita. Mari berbicara lagi satu dengan He's yang lain. never saying to us, no, I never want to speak to you again. Dan Yesus tidak pernah bilang, oh tidak, saya tidak mau bicara dengan kamu Are lagi. you glad of that? Apakah kita senang mendengar kata seperti itu? That's good news this morning. Tetapi kabar baiknya bahwa Yesus senantiasa terbuka. And when we allow that connection to flow, Dan pada saat kita membiarkan hubungan itu membuka hati kita, maka hubungan itu akan turun, when you're mengalir. dining with Jesus Dan pada saat kamu seperjamuan dengan Yesus, and you're in fellowship with your brethren, dan kamu mau beramah-tamah berfellowship dengan saudara seiman, it's a wonderful picture. itu adalah sebuah penggambaran The yang luar grace biasa. of God flows. Karena kasih karunia Tuhan turun, mengalir. Amen. We were talking, making an observation that some of the people recently who've come into the church, they have come in and the first experience they had was eating together. Dan kita juga membuat seperti observasi atau penilaian pada mereka, orang-orang yang pertama kali datang atau petobat baru yang datang pertama kali ke gereja ini. Mereka bilang bahwa yang mereka ingat adalah kita makan bersama-sama. Brother Abi, Brother Black and Sister Shirley. Seperti saudara Abe, Black, dan juga Shirley. The first time we met them, Dan pertama kali, hari pertama kita ketemu mereka, we said, hey, come and have a meal with us. dan kita bilang, hey, mari datang makan bersama-sama dengan It just kita. happens we're having something to eat after this. Come and join us. Dan terjadi begitu saja, dan kita makan bersama-sama menikmati hari itu. And guess what? They said, yeah, why not? Dan coba tebak apa yang mereka bilang? Oke, kenapa tidak? They were hungry. Amen. Karena mereka lapar. And they haven't stopped coming Dan mereka akhirnya terus datang. because they've noticed we always have food. No, it's more than that, I'm sure.
Ya maksudnya firman Tuhan ya. Amen. And we do a lot of eating in this place. I guess we do that. We do a lot of eating. Jadi kita mau makan ada begitu banyak di tempat ini. And we don't apologize for that. That's very biblical. Tetapi kita juga tahu bahwa hal ini adalah alkitabiah. And we see, I want to show you one more scripture that illustrates the power of this. Dan saya akan memberikan kamu satu ayat lagi, sebuah ilustrasi betapa berkuasanya hal ini. If you ever think, hey, this church eats too much, Dan kalau kamu berpikir bahwa gereja ini terlalu banyak acara makan-makan. look at this scripture. Dan mari kita lihat It's kepada ayat in the ini. Bible. Ini dituliskan di dalam We've got Alkitab. biblical justification for eating all the time. Jadi karena itu adalah kita menyuruhnya. Jadi kita harus juga mengaplikasikannya atau melakukannya setiap Amen. waktu. Acts chapter 2. Di dalam kisah ayat 2. This was after the first baptism. The people got saved and baptized. Dan ini adalah terjadi pada waktu pertama kali setelah umat-umat atau jemaat dibaptis. And we should have a baptism very soon, by the way. Dan saya juga yakin bahwa nggak lama lagi kita juga akan melakukan baptisan kembali. After the baptism, they were full of joy. Dan setelah baptisan itu selesai, mereka dipenuhi dengan And the sukacita. Bible says every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily such as were being saved. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. I love that last verse. Jadi saya sangat suka dengan perkataan yang terakhir. God was continuing to add those who got saved. Dan Tuhan akan terus menambah-nambahkan mereka yang Who diselamatkan. wants to see that? Siapa ingin melihat itu terjadi? Well, what did they do? What was the key? Jadi apa yang mereka melakukan? Did Apa kuncinya? Did they fast for 40 days? Apakah mereka berpuasa 40 hari? No, they just ate Tidak. Justru mereka hanya sekedar and makan. ate and ate. Makan dan makan lagi. But the point was that they were eating with an atmosphere of grace and peace and fellowship. Tetapi yang menjadi berbeda di sana adalah mereka makan dengan atmosfer, dengan damai sejahtera, dengan juga kasih karunia. Sin was behind them. Dan dosa sudah di belakang mereka. All bitterness Semua was kepahitan behind them. mereka taruhkan di They were belakang. made right with God. Mereka memiliki hubungan yang They benar had dengan opened Tuhan. door to Jesus, Mereka membuka pintu bagi Yesus and they were saved. dan mereka And the diselamatkan. Bible says, "Blessed is he whose sins are forgiven." Dan Alkitab mengatakan diberkatilah mereka yang dosanya telah diampuni. So every meal they were celebrating not just their food, they were celebrating forgiveness and the peace of God. Jadi setiap kali mereka berfellowship atau makan bersama itu bukan sekedar hanya makan, tetapi itu adalah sebuah perayaan di bawah mereka percaya pengampunan dan juga kasih karunia So Tuhan. what a beautiful picture this is. Jadi bukankah ini sebuah penggambaran yang sangat indah? We see people who are connected with God Kita melihat orang-orang terhubung dengan Tuhan, and connected with each other, dan mereka juga sebagai jemaat and the terhubung satu dengan yang Holy lain, Ghost flowing in that place. dan Roh Kudus akhirnya dicurahkan di tempat itu. How many would say, "Amen, that's what I want"? Berapa orang kita mau bilang amin, saya ingin melihat itu How terjadi? many want the Holy Spirit to flow in your life? Dan berapa orang kita menginginkan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita In the church. di dalam gereja? This is the key. Ini adalah kuncinya. And it involves having a genuine relationship with God Tetapi juga ini dibutuhkan sebuah hubungan yang murni dengan Tuhan, and peace with one another. dan juga berdamai satu dengan yang I lain. remember in the first church we pioneered. Dan saya juga mengingat pertama kali pada saat kami merintis gereja pertama We had kali, this family of people that were coming along. kami juga melihat ada sebuah keluarga yang terus bersama dengan One kita. was Aboriginal family, they're native Australians. Dan ini dia adalah suku dari Aborigin, yang dimana ini adalah suku asli dari Australia And itu so one of sendiri. them, he was a big guy. His name was Ozzy. Dan salah satu dari antara orang itu bertubuh besar, namanya Osi, Had a big head of hair. I remember this guy. dan juga dengan rambut gimbal kali ya, rambut. And I remember he came to church quite a few times. Dan saya mengingat dia datang ke gereja beberapa I kali. preached. Saya berkhotbah Ozzy would not get saved. dan orang itu tidak diselamatkan. And so I'm thinking, what's wrong with this guy? Dan kemudian saya berpikir, apa sebenarnya yang Doesn't terjadi he dengan like my orang ini? great preaching?
Bukankah khotbah saya sangat luar So biasa? eventually we had a barbecue at our house. Dan kemudian suatu hari kami memiliki acara barbecue And di we had rumah a swimming kami. pool, so we had a baptism in the pool and a barbecue. Dan hari itu kita juga melakukan acara baptisan dan setelah itu barbecue, bakar-bakar. Ozzy came with his family. Dan Osi ini datang bersama dengan We just had a keluarganya great time. dan kita memiliki waktu yang luar biasa. I didn't preach, Saya tidak berkhotbah, but at the end of the night, tetapi di ujung I malam was itu, standing on the grass, the front lawn, jadi kemudian saya berdiri di rumput and itu Ozzy came to me. dan Osi datang And he kepada saya says, "Hey, menghampiri Pastor, I think I want to receive Jesus." dan dia bilang kepada saya, "Pastor, aku rasa aku ingin menerima Yesus." I'm thinking, I didn't even preach. Dan saya berpikir waktu itu, bahkan saya nggak How berkhotbah. come tonight you want to give your heart to Jesus? Dan orang itu datang dan ingin memberikan hatinya kepada Yesus. It's because of this. Because of this principle. Dan ini adalah prinsip yang diberikan oleh He Tuhan. felt the grace of God. Dia jatuh kepada kasih karunia Tuhan. He felt. Oh, dia merasakan kasih karunia Tuhan. He felt the peace of God. Dan dia juga merasakan damai He sejahtera saw dari the Tuhan. saints fellowshipping together. Dan akhirnya pada saat kita berfellowship He bersama-sama, said, I want that. dan dia bilang, aku mau yang itu. In other words, what he saw in the fellowship was the most powerful sermon he ever heard. Dan dengan kata lain bahwa apa yang dia lihat di dalam ramah tamah itu adalah yang paling berkuasa bahkan dibandingkan dengan khotbah. Do you know the way that we relate together, the way that we receive each other, Dan kamu tahu bahwa pada saat kita saling menerima satu dengan yang lain, the way we speak about each other cara kita berbicara kepada satu dengan yang lain, is the most powerful sermon a visitor will ever hear. dan itu adalah sebuah khotbah yang paling berkesan, paling luar biasa yang pernah didengar mereka oleh petobat-petobat You want baru. to see people get saved? Kamu ingin melihat orang-orang diselamatkan? Follow what the Bible says here, Ikutilah apa yang dikatakan oleh which Alkitab di sini. means lots of food, right? Dan kita juga melihat ada banyak makanan di But sana. it's more than just food, right? Tetapi lebih dari sekedar makan. It's what it represents. Dan itu adalah sebuah mewakilkan atau When menggambarkan. you're eating together, you are sharing something together. Pada saat kamu makan duduk bersama-sama, artinya kamu berbagi sesuatu untuk dimakan. We're not just sharing food. Bukan hanya sekadar berbagi makanan, We are sharing the grace of God. tetapi kita berbagi kasih karunia We are Tuhan. sharing the love of God, Kita berbagi cinta kasih the Tuhan, forgiveness of God. pengampunan dari Tuhan. Amen. Do you know Amen. those things are made to be shared? Dan kamu tahu bahwa semua hal yang kita sebut tadi itu perlu kita bagikan dengan Just like orang lain. Jesus broke the bread and shared it, Sama seperti Yesus, dia pecahkan roti dan dia bagikan kepada setiap we need to orang. share the love. Kita juga perlu membagi kasih itu. We need to share the forgiveness. Kita juga perlu membagi pengampunan. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Jesus said that forgiveness is one of those things you can't just keep to yourself. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa pengampunan itu kamu tidak bisa menyimpan hanya bagi diri kamu sendiri. And the Lord added to the church such as were being saved. Dan akhirnya Tuhan menambah-nambahkan gereja itu dan mereka diselamatkan. Jesus is knocking. Yesus sedang mengetuk. He's knocking on our hearts. Dia mengetuk pintu hati kita. Maybe he's knocking on the church. Mungkin juga dia mengetuk pintu gereja. Who thinks we should let him in? Dan kamu pikir siapa yang mungkin akan membukakan pintu itu bagi dia, mempersilahkan Will masuk? you let him in? Maukah kamu membiarkan dia masuk? And maybe he's knocking on your heart's door. Dan mungkin saat ini dia sedang mengetuk pintu hati kamu secara pribadi. Are you prepared? Apakah kamu mempersiapkan? I'm sure if Jesus was coming to your cos, Saya yakin pada saat kalau Yesus datang menghampiri kosmu, how many would open the door? Come on. berapa orang kita akan membuka pintunya ya? Some are not sure. Right? Beberapa Some orang are tidak begitu yakin. You're thinking of how dirty your cos is right now, right? Kamu berpikir bahwa kosmu kotor jadi nggak ingin You buka haven't pintu. washed up your breakfast dishes yet, right? Kamu belum mencuci piring karena kamu sarapan tadi pagi. Who's prepared to open the door? Jadi siapa kita yang mempersiapkan untuk membuka pintu itu? Amen. Let's bow our heads. Mari